Hai, perkenalkan nama saya Bagus Adi Saputra dengan NPM 21130534147 dari kelas 3B PGSD Universitas Lampung angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penanaman nilai dan moral yang dilakukan guru terhadap siswanya di sekolah. Nilai dapat diartikan sebagai harga. Namun tentu saja, kata nilai memiliki makna yang lebih luas daripada itu, dan berhubungan dengan sesuatu yang berharga bagi manusia. Pada dasarnya, nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Untuk memahami lebih apa arti dari nilai, kita dapat merujuk atau mengutip dari ahli bagaimana arti nilai menurut mereka. Salah satunya menurut Surjono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa nilai adalah konsepsi abstrak yang ada di dalam diri manusia, karena nilai dapat merupakan sesuatu yang dianggap baik dan dapat pula dianggap sesuatu yang buruk. Nilai baik akan menjadi simbol kehidupan yang dapat mendorong integritas sosial. Sebaliknya, nilai yang buruk akan berdampak pada terjadinya konflik. Jadi, dari pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai adalah etika atau perilaku setiap manusia yang datangnya dari kebiasaan, dan hal tersebut dapat berupa hal yang baik atau buruk, serta nilai juga dapat terpengaruh karena kebiasaan yang dilihat dan dirasakan. Selanjutnya, perlu kita ketahui pula apa arti moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Moral juga dapat diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral tidak bisa kita nilai hanya dengan melihat bagaimana tampilan dan pembawaan dari orang yang kita lihat. Moral juga merupakan kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, dan berdisiplin, dan merujuk dari hal tersebut yang akan menjadi pertimbangan bagi seseorang dalam melakukan perbuatannya. Saat ini, nilai dan moral menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Karena saat ini cukup banyak krisis nilai dan moral yang terjadi apalagi di sekolah. Salah satunya adalah pada video berikut di mana seorang siswa yang berani melawan gurunya. Dari video tersebut, dapat kita lihat bahwa pendidikan nilai dan moral di sekolah masih sangat kurang. Tidak hanya dari siswa, guru juga sebagai role model bagi siswa sebagai titik tolak mereka dalam penanaman nilai dan moral.
Selanjutnya, cara guru dalam menanamkan nilai dan moral pada peserta didik melalui pelajaran PPKN, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai pada sila Pancasila. Yang pertama, pada sila ketuhanan, guru dapat mencontohkan yaitu dengan mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Lalu, menerapkan toleransi antar umat beragama dengan menghargai dan menghormati perbedaan agama yang ada di dalam kelas atau yang ada di sekolah. Selanjutnya, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Lalu, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Jadi, di sini guru dapat mencontohkan dan mengajak siswanya untuk toleransi dan saling menghargai antar umat beragama yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang kedua adalah pada sila yang kedua, yaitu tentang nilai kemanusiaan. Pada sila yang kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat tersebut melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Lalu contoh penerapan dari sila yang kedua ini, yaitu dengan mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Lalu, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menghargai pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Dan berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Jadi, pada nilai sila kemanusiaan ini, guru dapat mengajak siswa untuk mengedepankan sikap toleransi dan juga tenggang rasa terhadap masyarakat sekolah, khususnya di dalam kelas mereka sendiri. Dan juga mengajak siswa untuk berani menyuarakan kebenaran terhadap apa yang kurang adil dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah nilai pada sila persatuan atau sila yang ketiga. Contoh penerapan dari nilai pada sila persatuan ini yaitu dengan bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Lalu melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Jadi, pada penanaman nilai pada sila yang ketiga ini, yaitu guru mengajak siswanya dan membiasakan siswanya untuk berbahasa Indonesia yang baik pada pergaulan mereka sehari-hari maupun ketika di dalam sekolah. Dan juga mengajak siswa untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia. Salah satunya seperti melestarikan budaya tarian dan alat musik yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah penerapan nilai pada sila yang keempat, yaitu nilai kerakyatan. Contoh penerapan dari nilai kerakyatan ini dengan melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah, serta keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Jadi, guru dalam hal ini dapat mengajak siswa untuk melakukan musyawarah, khususnya ketika mereka membentuk kelompok belajar di dalam kelas. Jadi, siswa dalam hal ini harus melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama dalam kelompok dan juga saling toleransi dalam mengemukakan pendapat dan harus menghargai pendapat dari teman kelompoknya. Lalu yang terakhir adalah nilai pada sila yang kelima, yaitu nilai keadilan. Contoh penerapan dari nilai Pancasila sila kelima ini yaitu dengan mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Jadi, guru dapat mengajak siswa untuk bersikap seadil-adilnya antara sesama manusia atau antara sesama teman di dalam sekolah. Lalu juga guru wajib
mengajak siswa untuk melaksanakan kewajibannya dan harus menghormati hak orang lain.